Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asafero Muhammad Fatoni dari kelas 12 MIPA 6, nomor absen 7, SMA Negeri 15 Semarang. Saya akan menjelaskan materi biologi kelas 12 bab metabolisme berkaitan dengan materi katabolisme, khususnya respirasi aerob secara singkat. Saya akan menjelaskan pendahuluannya terlebih dahulu. Metabolisme. Apa itu metabolisme? Metabolisme adalah seluruh reaksi kimia yang terjadi dalam suatu sel makhluk hidup. Lalu, apa fungsi dari metabolisme? Fungsi dari metabolisme dibagi menjadi dua. Yang pertama, mengonversi bahan makanan menjadi energi untuk menjalankan proses seluler atau pemecahan makanan. Yang kedua, mengonversi bahan makanan menjadi bahan penyusun seperti protein, lipid, asam nukleat, dan karbohidrat, atau penyusunan molekul tertentu. Oleh karena itu, berdasarkan fungsinya, metabolisme dibagi menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Untuk kali ini, saya akan menjelaskan katabolisme, khususnya respirasi aerob. Katabolisme. Katabolisme adalah reaksi pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Katabolisme sendiri termasuk dalam reaksi eksergonik karena adanya pembebasan energi berupa ATP atau singkatan dari adenosin trifosfat. Contoh dari katabolisme adalah respirasi sel. Perlu diketahui, pada katabolisme karbohidrat, pembebasan energi terjadi melalui dua, yaitu katabolisme glukosa dengan oksigen dan katabolisme glukosa tanpa oksigen. Contoh dari katabolisme glukosa dengan oksigen adalah respirasi aerob. Kemudian, untuk contoh dari katabolisme glukosa tanpa oksigen adalah respirasi anaerob dan fermentasi. Respirasi aerob yaitu adalah pembebasan energi dalam suatu molekul kompleks yang membutuhkan oksigen. Dalam respirasi aerob terjadi tahapan perubahan yang dibagi menjadi 4, yaitu glikolisis, oksidasi asam pirufat, siklus asam sitrat atau siklus Krebs, transport elektron. Untuk glikolisis, yaitu adalah proses pemecahan gula. Pada saat ini, kebutuhan oksigen tidak dibutuhkan. Tempat terjadinya sendiri ada di sitoplasma. Tahapan glikolisis ada tahap investasi energi dan tahap pembebasan energi. Bahan dari glikolisis adalah glukosa. Hasil dari glikolisis ada 2 asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Proses kedua adalah oksidasi asam pirufat. Nama lain dari oksidasi asam pirufat adalah dekarbosilasi oksidatif. Tempat terjadinya ada di matriks mitokondria. Bahan dari oksidasi asam pirufat adalah salah satu hasil dari glikolisis, yaitu 2 asam pirufat. Hasilnya adalah 2 asetil-CoA, 2 NADH, dan 2 CO2. Lanjut, pada tahap ketiga ada siklus Krebs. Nama lainnya adalah siklus asam sitrat atau siklus asam trikarboksilat. Tempat terjadinya ada di matriks mitokondria. Bahan dari siklus Krebs yaitu hasil dari tahap kedua, dekarbosilasi oksidatif, yaitu 2 asetil-CoA. Hasilnya adalah 6 NADH, 2 FADH24 CO2,
dan 2 ATP. Tahap keempat atau menjadi tahap terakhir adalah transport elektron. Nama lainnya adalah fosforilasi oksidatif. Tempatnya ada di krista mitokondria. Bahannya ada 10 NADH dan 2 FADH2. Hasilnya adalah 34 ATP dan 6 H2O. 34 ATP tersebut didapatkan dari jika 1 NADH bernilai 3 ATP, maka 3 kali 10 NADH bernilai 30 ATP. Jika 1 FADH2 bernilai 2 ATP, maka 2 FADH2 bernilai 4 ATP. Ketika dijumlahkan, 30 ditambah 4 adalah 34 ATP. Kesimpulannya, jika kita menambahkan seluruh jumlah ATP, yaitu 2 ATP dari glikolisis, 2 ATP dari siklus Krebs, dan 34 ATP dari transport elektron, pada proses dekarbosilasi oksidatif tidak ada hasil ATP. Maka total jumlah ATP seluruhnya adalah 38 ATP. Juga didapatkan rumus kimia yaitu C6H12O6 ditambah 6O2, hasilnya 6CO2 ditambah 6H2O ditambah energi yaitu 38 ATP. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.